Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Keesokan harinya aku merasa tubuhku sangat lemas. Aku memutuskan untuk tidak pergi ke kampus. Kuhabiskan waktuku dengan rebahan di atas tempat tidurku. Saat siang hari teman-temanku datang ke rumahku. Mereka membawakanku makanan dan buah-buahan. "Kamu gak apa-apa kah?" kata Cynthia. "Aku gak apa-apa kok, cuma kecapean aja," jawabku. "Ya udah nih, makan dulu," kata Yuyun sambil menyodorkan makanan. "Kamu udah minum obat belum?" kata Yuyun. "BLM nih," jawabku. "Ya udah, makan dulu aja baru minum obat," kata Cynthia. Aku pun makan dan minum obat. Setelah itu mereka pada balik lagi ke kampus karena ada jam kampus. Saat sore hari aku sudah merasa enakan, dan di saat sore hari orang tuaku pun sudah pulang ke rumah. "Kamu gak apa-apa enduk, kok agak pucet gitu," kata ibuku. "Gak apa-apa Bub, cuma agak gak enak badan aja, tapi udah agak mendingan kok," jawabku. Saat bapakku melihat ke arahku, dia melihatku dengan tatapan yang cukup tajam. Aku merasa heran karena tidak pernah bapakku melihatku seperti itu. Lalu ia memelukku dan memegang kepalaku sambil mengatakan, "Gak apa-apa enduk, gak apa-apa enduk." Aku merasa sedikit heran. Ada apa dengan sikap bapakku? Setelah lewat waktu maghrib, aku merasa badanku sudah sehat kembali yang membuatku sedikit heran. Saat di meja makan, aku meminta izin ke orang tuaku untuk pergi mendaki gunung. Saat itu ibu dan bapakku seperti berat hati untuk mengizinkannya, apalagi ayahku. Mulanya ia tidak mengizinkan aku pergi. Tetapi dengan penjelasan yang aku berikan, bapakku akhirnya mengizinkan, walaupun dengan berat hati. Keesokan harinya aku pergi ke kampus dengan keadaan badan yang sudah sehat. Sesampainya di kampus aku menemui teman-temanku. "Wih, udah sehat kamu kata Alex. "Udah dong," jawabku. "Mantap lah kalau gitu," jawab Alex. "Gimana respon brosur kita? Apa ada yang sudah daftar?" kataku. "Belum ada nikah," jawab Cynthia. "Kok bisa gitu ya?" jawabku. Sambil bertanya-tanya kami memikirkannya. Kok bisa ya, kok tidak ada respon sama sekali? Padahal brosur yang kami sebar sudah cukup menarik dan rencananya pun sudah matang. "Gimana nih kalau gak ada yang daftar?" kata Andre. Kami pun pada diam dan memikirkannya caranya agar rencana kami tetap berjalan. "Apa ada yang kurangnya dari rencana kita ini?" kata Alex. "Sepertinya tidak," jawab Cynthia. Gua lapar nih, banyak mikir," kata Yuyun. "Ya udah, ayo kelas sambil makan di kantin aja," jawab Andre. Kami pun pergi ke kantin. Di perjalanan aku terfikirkan wanita yang sering menampakkan diri ke aku. Aku berharap dia tidak memunculkan wujudnya lagi. Aku juga memikirkan maksud dia memunculkan dirinya. Aku terus memikirkannya, sampai Alex mengagetkanku. "Woi, jangan ngalamun kalau jalan nyungsep baru tahu rasa," kata Alex. Ya, kurang konsen gua hari ini," jawabku. Kami pun sampai di kantin dan memesan makanan serta minuman. "Ya udah, untuk masalah brosur kita tunggu aja sampai seminggu. Kita lihat ada respon apa enggaknya. Sambil kita pikirkan kekurangan rencana kita apa," kata Andre. "Ya udah, aku sih setuju aja," jawabku. Ya udah," jawab yang lain. "Ya udah, makan dulu, lapar banget gua," kata Yuyun. Setelah makan kami pergi ke kelas masing-masing. Tidak terasa seminggu sudah berlalu. Tetapi belum ada yang daftar maupun respon ke organisasi kami. Kami selalu menunggu di kantin karena kami belum ada ruangan khusus. Tetapi tidak ada yang mendaftar maupun menanyakan tentang rencana kami. "Ya udah, gimana ini kelanjutan rencana kita?" kata Andre. "Ya udahlah, kita berangkat sendiri aja dulu.
Biar nanti untuk rencana berikutnya kita ada bukti bahwa organisasi kita sudah pernah melakukan kegiatan. Sehingga mahasiswa dan mahasiswi lain percaya bahwa organisasi kita itu ada buktinya, bukan sekedar rencana saja, jawabku. Aku setuju sih dengan pemikiranmu, Kak, jawab Alex. Aku setuju juga, jawab Cynthia. Aku setuju juga, tetapi besok kita bawa makanan yang banyak ya pas mendaki, jawab Yuyun. Makan terus aja yang lu pikirin, hahaha, jawab Alex. Kami pun tertawa, hahaha. Ada-ada aja kamu, Yun, jawabku. Setelah itu kami memesan makanan. Saat di tengah pembicaraan aku terfikirkan tentang wanita itu. Dia sudah tidak pernah memunculkan lagi wujudnya. Aku mulai sadar bahwa yang aku lihat itu adalah makhluk gaib yang ingin berkomunikasi kepadaku. Setelah makan kami selesai. Kami pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan dan bahan makan yang akan kami bawa untuk mendaki. Setelah membeli perlengkapan untuk mendaki dan makanan yang banyak juga tentunya, kami menaruh semua barang-barang itu ke rumah Andre. Karena Andre hanya tinggal sendirian, jadi rumahnya masih ada ruangan yang bisa kita pakai sementara untuk menaruh barang-barang tersebut. Orang tua Andre tinggal di luar kota. Dia tinggal di sini karena untuk kuliah. Kami pun beristirahat sejenak di rumah Andre. Di rumah Andre kami membuat banyak makanan untuk kami adakan pesta dadakan. Di hari ini kami bersenang-senang. Untuk rencana kami akan mendaki di minggu depan saat liburan kampus. Tidak terasa hari sudah malam, lalu kami pergi ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Tidak terasa hari-hari telah berlalu. Ini adalah hari terakhir masuk kuliah. Saat kami berkumpul, Cynthia mengatakan, "Guys, kok aneh ya orang-orang yang aku berikan brosur kita, mereka semua lupa kalau sudah aku berikan brosur itu." Iya, sama juga. Teman-temanku juga gitu, katanya mereka merasa tidak pernah ada yang ngasih brosur untuk mendaki gunung, jawab Andre. Lalu kami semua terheran-heran dengan info yang diberikan Cynthia dan Andre. Aku merasa tidak enak dengan kejadian ganjil ini. Lalu kami berunding tentang kejadian ini. Kami memutuskan untuk tidak memperbesar masalah ini. Kami menganggap ini mereka hanya lupa saja. Dan itu adalah hal yang wajar menurut kami. Besok kami akan berangkat ke Gunung Jani. Itu adalah gunung yang akan kami daki dan tempat yang akan kami dirikan tenda. Untuk malam ini kami janjian untuk tidur di rumah Andre, agar besok pagi kami dapat berangkat pagi-pagi. Setelah berunding kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah aku mengemas semua barang-barang yang akan aku bawa. Setelah mengemas semua barang yang akan aku bawa, aku berpamitan ke orang tuaku. Setelah itu aku pergi ke rumah Andre untuk berkumpul. Sesampainya di sana kami mulai mengemasi barang-barang yang telah kami beli. Besok pagi kami akan pergi dengan mobilnya Alex. Alex ini aslinya adalah anak orang yang cukup kaya. Tetapi mukanya saja yang tidak mendukung. Hahaha. Tidak terasa setelah mengemas semua barang yang akan kami bawa, jam sudah menunjukkan waktu 12 malam. Udah malam nih, kata Alex. Iya nih, yuklah tidur-tidur, kata Yuyun. Kami pun pada masuk ke kamar masing-masing. Alex diam-diam mengikuti anak cewek masuk. Mau kemana kamu? Kata Andre. Tidur ini, kata Alex. Kamar lo sana, kata Cynthia. Cari kesempatan aja kamu, Lex, kata Yun. Kami pun mendorong-dorong Alex untuk keluar kamar kami, sambil tertawa-tawa. Alex pun hanya tertawa. Andre hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum.